Puji nama Tuhan. Shalom NDC. Sekali lagi boleh suara yang keras ya. Shalom NDC. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani saudara dan teman-teman semua di tempat ini. Saya mengucap syukur bahwa kita boleh beribadah dengan baik di tempat ini. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, boleh lambaikan tanganmu. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena memang Tuhan kita sungguh baik. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Nyatakan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan tak pernah layu. Sama-sama lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab setiap pertolongan-Mu, kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari segenap umat yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Serukan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa katakan lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyatakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu ada buat hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji, memuliakan, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita, come on. Sama-sama kita nyatakan pujian ini saudara.
Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih setia-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Yang percaya sama-sama serukan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Kami memandang-Mu Tuhan, sambil menceritakan kasih. Ku mengangkat tanganku. Yang percaya sekali lagi serukan dengan kekuatan lebih lagi. Nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sekali lagi nyatakan saudara, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Boleh kita sambil bertepuk tangan saudara. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh teramat baik Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama nyatakan. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan iman nyatakan saudara, sangat baik. Lebih lagi buat Tuhan kita. Come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Lebih lagi buat Tuhan kita. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lebih lagi nyatakan buat Tuhan kita saudara. Katakan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi nyatakan saudara. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Mari kita bersuka cita, tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Come on. Kami bawa pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu Raja kami yang mulia. Mari saudara angkat suaramu, come on. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sing it out. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan
Sama-sama nyanyikan segala ciptaan. Segala ciptaan sujud menyembah. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Angkat suaramu. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Katakan kaulah Raja, oh kaulah Raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, layak disembah, yang layak terima segala hormat kemuliaan. Haleluya. Ada yang bersyukur dan bersuka cita, angkat tanganmu tinggi, nyatakan kaulah Tuhan, kaulah Raja. Sing. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lebih lagi buat Tuhan, NDC, come on. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, amen. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, kaulah Raja. Yesuslah Raja. Sekali lagi nyatakan, oh Yesuslah Raja. Dengan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Vanessa Osase, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter.net Rabu 13 Mei pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 14 Mei diliburkan karena bertepatan dengan hari kenaikan Yesus. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di konter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh plester tangga, gording primer dan sekunder, serta finishing opening pintu. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Sains. Ibadah kenaikan Yesus diadakan pada Kamis 14 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Setiap ibadah disertai dengan NDC Kids dan Performing Arts. Dan khusus ibadah di NDC Central Park tetap menggunakan seat booking.
NDC bersiaplah! Daftar dan ikuti NDC 5K Fun Run 2026. Diadakan pada 25 Juli di NDC Peak 2 The Core. Ajak keluarga, teman, dan seluruh anggota Core karena berlari bersama itu menyenangkan. See you! NDC akan mengadakan kelas diklat doa pada 23 dan 30 Mei. Kelas ini wajib untuk volunteer prayer dan terbuka untuk core leader. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC ini sudah dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali siapkan hatimu sembah Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Hari ini kami bawa rasa syukur kami atas kasih setia-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Pada saudara kita menyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Mari jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Pak, dengan apa akan ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Dari dalam hatimu sama-sama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati
all the glory. You deserve all the honor, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Dalam setiap langkah kami, Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu. Kami melihat kasih-Mu yang selalu mengalir dan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami, Tuhan. Dan bila kami masih berdiri sampai dengan hari ini, itu hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kasih-Mu, Tuhan. Thank you, Jesus. Dan hari ini, Tuhan, Kamu serahkan hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Biar lewat hidup kami, nama-Mu saja, Tuhan, yang dipermuliakan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You deserve the glory, Lord. Oh, thank you, Jesus. Nyatakan rasa syukur-Mu, saudara, rasa terima kasih-Mu. Hanya Kau, Tuhan, yang layak terima pujian kami. Oh, thank you, Jesus. Mari saudara yang bersyukur angkat tanganmu, nyatakan. Dengan apa kan ku? Jemaat saja nyatakan. Segala kebaikan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur, Pak. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tidak binasa. Tapi kami beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami meresponi kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah kami meresponi kasih Tuhan. Dengan memiliki hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami dibaharui dalam cara berpikir kami. Sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan yang baik, berkenan, yang sempurna. Hidup kami bukannya kami lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Mari Kau berfirman buat kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan. Kami percayakan firman Tuhan. Kami hidup dalam firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Maka kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah kami percaya. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita dalam berkati. Shalom.
Silakan duduk. Puji Tuhan, senang bisa melayani pada sore hari ini. Nama saya Amos Hosea. Amos itu nabi, Hosea nabi, dua nabi digabung. Ya seperti ini hasilnya saudara. Orang tanya selalu sama saya, Pak kok nama Alkitab banget? Saya anak pendeta. Orang tua saya itu pendeta di gereja Protestan. Tetapi saudara jujur saja, saya jadi Kristen yang haleluya, haleluya, hula-hula kesambar halilintar. Saya dibesarkan dari Petamburan Gang Harlan. Anak Gang Harlan malam minggu begadang. Jadi hari minggu saya tidur seharian saudara ya. Kami di rumah walaupun nama Alkitab, kakak saya, cici saya nama Yohana. Saya punya 3 adik laki-laki namanya Samuel, Yakobus, Yohanes. Perjanjian baru, perjanjian lama di rumah ada. Bahkan kami punya anjing pun Herodes namanya saudara enggak. Saking galaknya loh ya enggak. Kalau nggak nama Alkitab gua RW loh gitu ya. Saudara-saudara, sekali lagi kekristenan bukan karena nama kita. Bukan karena namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, Korintus, Wahyu, Nugroho. Tapi harus punya pengalaman iman dalam dia. Saudara-saudara, saya akan bicara pada sore hari ini. Victory over unbelief. Kenapa topik ini penting? Saudara-saudara, waktu saya belajar di sekolah Alkitab, kami belajar namanya ilmu pertumbuhan gereja. Ternyata waktu saya belajar ilmu pertumbuhan gereja, gereja-gereja di Eropa yang dulu kirimannya misionaris, kirimannya hamba Tuhan, gereja-gereja yang besar, mega church saudara. Tetapi sekarang kehilangan jemaat. Jerman contohnya, ini rumah reformasi. Kalau saudara orang Batak, ada orang Batak di sini, ada orang Batak. Ya, ada orang Batak, boleh angkat tangan orang Batak ya. Horas, wih banyak juga ya. Horas. Haleluya, horas. Ya enggak, saya punya adik menikah dengan Boris Stompul. Jadi saya tahu orang Batak gimana ya enggak. Itu orang Batak ibu. Iya, jadi Kristen karena Openo Menschen, karena orang Jerman. Ya, tapi sekarang ibu mesti pergi ke Jerman. Untuk jalan-jalan maksudnya gitu ya enggak. Kenapa? Karena menurut survei sekarang di Jerman sudah kehilangan jemaat. Anak mudanya sekarang di Berlin hanya 14% anak muda yang beragama. Beragama. Saya senang saudara di NDC anak-anak muda semua yang ada. Haleluya. Ini sebuah ciri gerakan rohani yang terjadi. Karena kalau orang muda dilawat Tuhan, itulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara di Jerman ada gedung gereja gede. Ya, ini gedung gereja dijual karena sudah nggak punya uang. Orang Batak bilang itu bu, nggak ada ngepeng bah. Ya, nggak ada ciennya lagi. Udah nggak bisa maintain gedung gereja dijual. Dan dibelilah komunitas Muslim. Dirubah, sudah lihat, tolong kasih lihatnya. Dirubah, ya jadi gambarnya sudah lihat di atasnya dulu salib. Sekarang berubah gambarnya. Ya enggak, saya bukan ngomong soal provokasi agama, tidak. Ini karena kekristenan sudah mulai luntur. Dan ketika ditanya lebih dalam lagi saudara, ternyata hanya sekitar 20% orang Jerman, terutama kelompok orang muda yang di bawah usia 30 tahun, percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai Alkitab. Saudara-saudara, disurvei lagi perbandingan orang Kristen di Jerman. Yang Protestan 50%, yang Katolik 61%, yang percaya Kristus bangkit. Saudara-saudara, apa akibatnya? Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan kamu akan binasa orang-orang yang masih dalam Kristus. Jadi artinya begini saudara, ketika orang Kristen tidak lagi percaya pada Kristus yang bangkit, selesai kekristenan. Kristus tidak bangkit, gak ada yang namanya gereja. Gak ada orang percaya. Gak ada yang namanya sejarah kekristenan. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Michael Green berkata, tanpa iman pada kebangkitan Kristus tidak akan pernah ada yang namanya kekristenan. Dan itu saudara sudah diprediksi. Di Jerman nanti tahun 2060 jumlah anggota gereja di Jerman bisa turun hingga separuh. Kenapa saudara? Karena sudah tidak lagi percaya pada Kristus yang bangkit. Sore hari ini saya akan bicara victory over unbelief. Kenapa saudara? Karena ternyata waktu Kristus bangkit, murid-murid pun juga gak percaya. Di dalam Lukas 24 ayat 37-38, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Saudara-saudara, jadi keadaan para pengikut Kristus waktu itu saudara, mereka lagi ketakutan karena mereka melihat Yesus disalib. Saudara-saudara, hukuman yang paling berat zaman itu, tentara Romawi melakukan yang hukuman salib. Hukuman salib itu hukuman yang paling mengerikan. Jadi murid-muridnya takut saudara. Bahasa Minangnya takui. Apa saudara? Takui. Mereka bersembunyi. Mereka nyanyi gak seperti kita. Kita nyanyi dengan suara lantang. Mereka nyanyi dengan suara bukan 1/4, 1/12. Mereka tidak percaya kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Mereka ragu melihat Yesus, bahkan mereka tidak mengenal Yesus yang bangkit. Mereka memikirkan saudara, oh ini hantu, bayangkan. Yesus yang bangkit dipikir hantu.
Saya suka tanya sama jemaat, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu melihat atau melihat dulu percaya? Pastor, you have to prove it and then I believe it. Saudara-saudara, tapi kalau saudara mau diberkati Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Belajar percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, bagaimana di tengah-tengah pergumulan dan keraguan iman kita, bagaimana kita bisa sampai kepada satu keyakinan bahwa Kristus benar-benar hidup. Saudara-saudara, saya menemukan dua hal. Yang pertama adalah pencerahan. Tuhan harus membuka hati kita untuk mengerti kebenarannya dan percaya akan janjinya. Dalam Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus segenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Alkitab katakan, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ungkapan lalu Yesus membuka pikiran mereka. Kata membuka di sini bahasa Inggrisnya dipakai istilah enlighten. Itu artinya dalam bahasa aslinya membuka sepenuhnya, menyingkapkan apa yang sebelumnya tertutup. Secara gramatika, saudara, dalam bahasa aslinya menunjukkan ini tindakan langsung dari Tuhan Yesus yang membuat seseorang bisa mengerti firman Tuhan. Jadi begini, saudara, kalau saudara belajar Alkitab, kita akan belajar, saudara, tiga hal penting. Ada yang namanya doctrine of revelation, ada yang namanya doctrine of inspiration, ada doctrine of illumination. Ikuti saya, 1, 2, 3. Revelation, inspirations, illumination. Revelation itu from God to man. Allah mewahyukan dirinya, saudara, untuk bisa dikenal. Tetapi, saudara, setelah Allah mewahyukan dirinya, ada namanya inspiration. Di mana, saudara, Tuhan menginspirasi para penulis Alkitab untuk apa? Menuliskan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita, saudara, menerimanya, membaca firman Tuhan, kita harus mendapatkan yang namanya illumination atau pencerahan rohani. Saudara-saudara, orang percaya hanya dapat memahami firman Tuhan dengan benar melalui penerangan Roh Kudus. Saya ini anak pendeta, pagi-pagi harus baca Alkitab, malam hari harus baca Alkitab. Tapi kenapa saya dulu TK, SD, SMP, SMA Kristen, tapi saya, saudara, kayaknya kalau baca Alkitab kayak lewat begitu saja. Baru tahun 1984 ada seorang penginjil dari Timor bicara tentang Yesus. Itu saya kayaknya, saudara, langsung kayak plak. Kemarin gue selama ini kemana aja? Padahal saya SMA dulu, kita wajib harus hafal doa Bapa Kami. SMA saya di PSKD 1, Jalan Diponegoro nomor 80, itu dekat RSCM. Saya ingat dulu kepala sekolah saya orang Ambon, itu kemana-mana pegang tongkat. Ya, setiap kali berjumpa dengan seorang siswa, mau kemanapun dia, mau ke kelas, mau ke kantin, itu gurunya atau kepala sekolahnya namanya Pak Soplanit. Itu cuma dengan tongkatnya, tunjuk kami. Ya, dengan berkata, Lord's Prayer. Langsung kami harus diam dan berkata, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is kingdom and glory forever. Amen. Itu doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris, bro. Ya. Sampai hari ini hafal. Kenapa? Karena kalau nggak hafal, itu tongkat melayang di sini. Makanya sekarang kalau orang pegang tongkat, saya trauma. Biar pakai tongkat pun kami, saudara, kayak dibutakan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Kalau orang gak percaya pada Injil Kristus karena dia dibutakan oleh ilah zaman ini. Makanya kita perlu yang namanya pencerahan rohani. Kita perlu yang namanya illumination. Saudara-saudara, George Barna meneliti di Amerika Serikat. Ternyata hanya sekitar 6-9% orang Kristen di Amerika Serikat yang memiliki yang disebut dengan biblical worldview. Yang artinya menjadikan Alkitab sebagai dasar utama dalam melihat hidupnya. Dia pakai kacamata Alkitab. Kenapa, saudara? Karena lebih dari itu, mereka mungkin punya Alkitab. Mereka mungkin juga, saudara, dibesarkan dalam keluarga Kristen. Mungkin mereka, saudara, dibesarkan dalam gereja. Tetapi, saudara, mereka belum mengalami pencerahan rohani. Saudara, ada 3 hal penting supaya kita mendapatkan pencerahan rohani. Triple B. Yang pertama bow, yang kedua behold, yang ketiga believe. Kita harus rendahkan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan menerangi hati kita. Yang kedua, saudara harus melihat, memandang firman Tuhan dengan mata yang terbuka, dengan Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran yang sebelum tertutup.
Saya saudara ketika dicelikan mata rohani saya setiap hari baca Alkitab. Saya punya kerinduan luar biasa. Dulu saudara, saya kayaknya kalau baca Alkitab kayak disuruh minum racun. Aduh terpaksa. Saya ke gereja dulu ya, napas Natal Paskah baru ke gereja. Ya kalau ke gereja tuh saya jadi pendoa syafaat yang tidak diminta. Alias tertidur saudara ya. Sepanjang ibadah kayaknya gak tertarik. Tapi ketika mata rohani saya dicelikan, saudara, saya jadi orang yang berbeda. Dan sampai hari ini saya selalu punya prinsip no Bible, no breakfast. Tiap hari saya disiplin diri saya. Baca firman Tuhan sebelum saya sarapan. Sehingga iman saya bertumbuh. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Bacalah firman Tuhan dengan mata rohani yang Roh Kudus terangi. Maka saudara bertumbuh, berakar berbuah dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bow, behold, and believe. Saudara harus mempercaya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami di sekolah Alkitab belajar mata kuliah yang namanya teologi kontemporer. Kedengarannya ini aneh. Teologi kontemporer adalah teologi atau mempelajari teologi masa kini. Nah, ketika kami mempelajari ini, kami mempelajari satu buku ditulis oleh Profesor Dr. Etta Lindemann. Ini menarik, saudara. Ini menarik. Kenapa? Karena dia dulunya adalah seorang yang sudah jadi profesor. Dia udah punya gelar profesor doktor. Kalau zaman sekarang gelarnya STH, MA, MDiv, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot, baspil, MAT, LRT gitu ya Kak. Wah berderet-deret ya Kak. Waduh, ya orang seperti begini saudara. Saya kan boleh katakan ya jebolan sekolah Alkitab lah. Ya di sekolah Alkitab tuh ada dosen yang kalau ngomong kita udah gak ngerti. Ya hanya Tuhan dan malaikat yang tahu. Ya. Kalau dia khotbah juga pakai bahasa Yunani. Yesus yang adalah Logos datang ke dalam dunia adalah kosmos. Menghancurkan iblis yang adalah diabolos. Cim-cim ngomong siapa yang bolos minggu lalu yang. Ini orang pintar, nggak sembarangan. Saudara, dia murid seorang yang namanya Rudolf Bultmann. Kalau saudara sedikit ketik aja di Google Rudolf Bultmann. Ini seorang pemikir liberal. Karena Rudolf Bultmann mengajarkan Alkitab itu isinya mitos katanya. Saudara. Dia mempelajari Alkitab dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah. Pakai rasio. Tidak pakai yang namanya kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara, dia mulai mengalami kekosongan rohani. Dia mulai depresi. Saudara tahu nggak? Kenapa sekarang di Indonesia lagi rame nih. Kampus-kampus top lagi disorot. Kok begitu ya? Mahasiswa di sana. Kok mahasiswa di situ begitu ya? Saudara, karena banyak orang intelek, orang pintar, rohaninya kosong. Dalam diri manusia ada ruang hampa yang gak bisa diisi oleh apapun juga. Saudara, dalam diri manusia ada ruang hampa yang gak bisa diisi oleh cien, fulus, hepeng, health money. Gak bisa. Gak bisa diisi oleh yang namanya kecantikan. Tidak bisa. Ya, ruang hampa itu hanya bisa diisi di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang terjadi dalam kehidupannya Profesor Dr. Etta Lindemann. Dia mulai merasa gak puas terhadap apa yang dia pelajari. Yaitu saudara, pemikiran teologi liberalnya. Suatu kali saudara, ada seorang mahasiswa yang mengalami hidup baru dalam Kristus. Dia bersaksi di kelasnya. Nah saudara, dia kaget. Wih, ini mahasiswa dia di sekolah teologi bersaksi bahwa dia mengalami hidup baru. Ternyata temannya ini dari sebuah kelompok kecil. Seperti kayak kita itu kayak core lah gitu ya. Komunitas of revival. Small group aja. Dia penasaran. Ini kan seorang profesor. Apa yang saya diajarin? Jadi dia pertama datang tuh cuma penasaran. Seperti lagu dangdut yang berkata, sungguh hati aku jadi penasaran. Begitu kira-kira saudara. Dia cuma penasaran, pengen tahu doang ya enggak. Mohon maaf kadang-kadang kan orang juga ke gereja begitu betul enggak. Cuma pengen tahu doang, pengen tahu apa sih yang namanya orang Kristen. NDC itu kayak apa sih, gue pengen tahu aja lah. Ya udahlah, daftar di aplikasi. Dia pengen tahu. Tapi saudara, ketika dia mulai masuk diundang dalam kelompok itu. Dia hadir 1 tahun 1 bulan. Awalnya cuma penasaran, tapi lama-lama dia mulai tertarik. Di usia 51 tahun, Profesor Dr. Etta Lindemann dengar khotbah tentang Kristus yang hidup. Dengar khotbah saudara, Yesus Tuhan yang hidup dan bangkit dan menyelamatkan. Saudara, dia punya satu kelaparan, haus dan lapar untuk kebenaran rohani. Rupanya pengkhotbahnya, ini pengkhotbahnya bukan jebolan sekolah teologi. Pengkhotbahnya kalau dibilang kita ini jemaat awam lah. Dia tantang siapa yang mau percaya pada Kristus. Saudara, Profesor doktor bilang ini, ngapain gue percaya? Dia diam. Tapi suatu kali saudara, ada altar call yang kedua. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus? Langsung Roh Kudus bekerja. Karena dalam Alkitab Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus itu yang mengisapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus mengisapkan dia, mencelikan mata rohaninya. Dan dia angkat tangan. Dia serahkan hidupnya kepada Kristus. Dia mengalami hidup baru. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mengalami perubahan setelah pertobatan. 1 bulan kemudian dia bertobat. Dia buang tuh semua pemikirannya. Dia tulis buku, dia bakar bukunya. Dia bilang sampah.
Dan dia percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara-saudara, saat hati kita tunduk dan mata rohani kita dicerahkan oleh kuasa Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita mengerti saudara, tapi juga kita percaya dan kita hidupi. Hidup kita pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama adalah pencerahan rohani. Yang kedua adalah pengalaman iman. Keyakinan iman melalui pengalaman nyata dari kehadiran Kristus. Saudara-saudara, dalam Lukas 24 ayat 38 sampai 39. Akan tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-40 sambil berkata demikian, yang memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya kata rabalah itu benar-benar menyentuh secara fisik. Dalam bahasa aslinya secara gramatika ini bentuk imperatif. Jadi artinya Tuhan Yesus mengundang para murid yang semula tidak percaya untuk melihat bukti bahwa dia sungguh adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Saudara-saudara, karena kebangkitan Kristus adalah nyata. Iman Kristen bukan mitos, tapi kebenaran yang dapat dipercaya. Di dalam teori tentang kebangkitan Kristus, ada sebuah teori yang disebut dengan the apostle were the myth makers. Teori ini mengatakan bahwa kisah kebangkitan Kristus hanyalah sebuah karangan cerita dari para murid Kristus, sehingga menjadi sebuah mitos tentang kebangkitannya. Dan ini saudara dicetuskan oleh orang yang namanya David Friedrich Strauss. David Friedrich Strauss mengatakan bahwa kisah-kisah Injil termasuk kebangkitan itu bukan fakta historis, tetapi mitos yang berkembang dalam komunitas awal kekristenan. Menurutnya para murid tidak sengaja menipu, tapi mereka cerita secara berkerumun, ya rame-rame suka cerita-cerita, ya nggak akhirnya membentuk cerita tentang kebangkitan Kristus. Kalau Kristus hanya sebuah mitos, pertanyaannya ini fakta kebangkitan Kristus. Kenapa saudara ada perubahan dari para murid yang semula takut menjadi berani? Murid-murid semula bersembunyi, tapi setelah mereka yakin, di Gang Harlan dulu, di mana saya besar, ya. Kalau kita ngomong sama teman, gue yakin. Ah masa iya? Nih ngomong gini. Yakin gue lagokin pamusikin tukang mesin. Ya, ikuti saya, 1, 2, 3. Yakin gue lagokin pamusikin tukang mesin. 1, 2, 3. Nah, itu anak Kang Harlan kalau ngomong ya. Ya. Yakin tenanan bahasa Jermannya, jajaran kauman. Setelah para murid, yakin gue lagokin pamusikin tukang mesin. Yakin beneran. Murid-murid yang semula menyangkal seperti Petrus. Berani berkhotbah pada hari Pentakosta. Dari yang ragu menjadi yakin seperti Thomas. Yang akhirnya Thomas berkata, oh my Lord, oh my God. Murid-murid yang semula putus asa, tetapi berubah menjadi sukacita dan berani bersaksi. Mereka yang sembunyi diam, tapi mereka saudara berani ngomong di depan banyak orang. Mereka bahkan berani menderita mati untuk Yesus Kristus. Saudara baca dalam Alkitab, baca dalam sejarah. Ada yang namanya Stefanus dalam Alkitab yang rela mati di sahid, Raja batu saya mati. Stefanus ini martir pertama dalam sejarah gereja. Nama Stefanus itu mahkota. Saya ingat dulu waktu saya mulai melayani, saya asisten seorang gembala bagian baptisan. Tiap yang dibaptis dikasih nama baptis. Di NDC dapat nama baptis enggak Pak? Enggak ya mungkin. Ya memang enggak semua gereja. Jadi ada nama baptis, itu diundi. Ada seorang bapak, pas sama nama baptisnya dia buka Stefanus dalam kurung artinya mahkota. Langsung datang sama saya. Bung Amos, saya dapat nama Stefanus. Artinya mahkota. Saya dapat mahkota dari Tuhan. Saya bilang, Pak baca baik-baik. Stefanus itu dapat mahkota setelah dirajam batu sampai mati. Terus dia diem. Ada nama lain gak yang cocok buat saya Pak? Keberatan nama loh. Stefanus, martir pertama dalam gereja. Dirajam batu sampai mati. Kalau dia gak sungguh-sungguh yakin, Yesus bangkit karena dia melihat penglihatan yang luar biasa. Yesus berdiri menyambut dia. Petrus yang semula menyangka rela mati, disalib dengan terbalik. Yakobus, Andreas, Filius, bahkan Thomas yang semula menyangka kebangkitan Tuhan. Akhirnya dia mati syahid di India. Seorang sejarawan namanya Dr. Golin Garbarino. Dia mengatakan kerelaan untuk menjadi martir adalah karena keyakinan terhadap Injil Yesus Kristus dan kepercayaan yang sungguh terhadap Yesus Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, 3B kalau orang sungguh-sungguh
memiliki keyakinan, punya pengalaman iman bahwa Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. 3B, yang pertama burn, yang kedua bold, yang ketiga broken. Burn itu artinya apa? Hatinya menyala bagi Tuhan. Kasih kepada Kristus yang luar biasa. Cinta yang luar biasa buat Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus pada Tuhan yang hidup. Saudara sungguh mengalami pengalaman iman dalam dia. Hidup rohani saudara berbeda. Saudara bukan jadi orang Kristen yang 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Ikuti saya, 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Karena kadang-kadang ini jemaat ya. Jemaat di mana saya suka melayani. Kalau hujan sedikit, jemaat jadi sedikit. Tapi kan jemaat zaman sekarang pinter. Ya Pak Gembala, saya live streaming aja. Walaupun secara jasmani saya tidak hadir di gereja, tapi roh saya hadir di gereja. Gitu. Ketika ini jemaat sakit, kita balas lagi pakai WA. Oh jemaatku, walaupun aku tidak hadir di rumah sakit, rohku hadir di rumah sakit ya. Ini jemaat roh gentayangan. Gitu. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh kita mengalami pengalaman iman dalam Kristus, kita pasti terbakar, kita pasti semangat, kita pasti berapi-api. Kita berkata sekali dalam Kristus, tetap dalam Kristus. Yang setuju katakan amin, yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita jadi berani bersaksi. Saya dulu di daerah Gang Harlan Petamburan, Gang Harlan itu bahasa Inggrisnya. Mana berani saya bersaksi. Tapi setelah saya mengalami pengalaman iman dalam Kristus, teman saya khotbahin tanpa kolekte. Ada teman saya tuh kerjanya suka isap ganja, ngegelek kita bilang. Saya ingat tuh kira-kira 3 minggu sebelum dia mati overdosis. Jadi pakai obat-obatan. Tiba-tiba saya ngomong tentang Yesus. Dia bukan orang Kristen, di keluarganya gak ada yang ke gereja. Tiba-tiba saya ngomong sama dia. Saya sebut namanya. Saya tanya begini, kalau lu meninggal sekarang lu kemana? Dia bilang, gile lu Mos. Lu jangan ngomong yang serem-serem dong. Ya enggak. Karena saya tanya kalau lu mati kemana perginya? Aduh serem banget Mos. Terus saya bilang, kan kita tetap mesti mikir kemana kita akan pergi. Kita pasti semua mati. Benar juga ya Mos. Dia nanya balik sama saya. Kalau lu Mos gimana? Wah langsung saya ngomong. Gue percaya gue pasti masuk surga. Kok lu bisa yakin begitu? Iya. Karena yang namanya Isa Al-Masih Yesus Kristus. Itu penyelamatnya gue. Jadi gue masuk surga bukan karena gue. Tapi kan ada Tuhan yang menjadi penyelamat. Terus dia diam. Tapi Mos, kan gue bukan Kristen. Gue gak ngomong agama. Gue ngomong tentang keselamatan. Terus saya bilang begini. Ini saya tutup, selalu saya closing gini. Saya panggil namanya. Kalau lu suatu hari kelak dalam keadaan kepepet. Bukan kepepet lagi, kepepet. Apa saudara? Kepepet itu biasa, kepepet luar biasa. Lu panggil nama Isa Al-Masih, lu panggil nama Yesus. Dia juru selamat penolong. Sambil begini. Iya Mas, gue inget ya. 3 minggu kemudian mati overdosis. Makanya hati-hati kalau sudah ketemu sama saya mulai ngomong Yesus. Hati-hati. Pendeta pencabut nyawa. Saya punya keberanian. Dan orang saudara yang sungguh mengalami Kristus yang bangkit. Hatinya hancur di hadapan Tuhan. Dia rela menyerahkan haknya, egonya. Hidup demi kerajaan Allah. Saudara-saudara, waktu saya sekolah Alkitab dulu kami harus baca buku orang yang namanya Sadhu Sundar Singh. Dia orang India yang semula latar belakangnya saudara menentang kekristenan. Dia bakar Alkitab yang namanya Sadhu Sundar Singh. Tapi Sadhu Sundar Singh ini mengalami kekosongan secara batin. Dalam keadaan titik terendahnya saudara Sadhu Sundar Singh. Dia pengen berpikir, pengen bunuh diri. Tapi dia tantang Tuhan. Dia berdoa begini, dia ngomong gini. Ini bukan Kristen loh. Di keluarganya gak ada orang Kristen. Dia berkata, jika Tuhan itu nyata. Tuhan jika engkau benar-benar ada. Nyatakan dirimu. Saudara-saudara, dia ngomong begitu jam 4 ini hari. Tuhan menampakkan diri sama dia. Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan hidupnya berubah secara radikal. Dia langsung ngomong sama keluarganya. Sekarang saya adalah orang yang percaya Yesus. Saudara-saudara, keluarganya dari keluarga Sikh India. Yang ketat dengan ajaran agama mereka. Rambut panjangnya dipotong. Dan dia seperti dianiaya sama keluarganya sendiri. Namun saudara, dia berkata, saya tetap percaya Yesus. Saya berpegang pada Yesus karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Apa yang dia lakukan? Dia memakai sebuah jubah seperti kayak sadhu orang suci atau petapa itu zaman itu. Dan dia mulai melayani banyak orang. Dia melayani di India, dia melayani di Tibet. Dia pernah mengalami aneh yang luar biasa. Pernah dilempar ke dalam sumur. Dan dia tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Kenapa saudara? Karena orang yang sungguh yakin kepada Kristus. Dia tetap saudara dalam Kristus. Dia berani bayar harga. Dia berani berkorban buat Kristus. Sekali dalam Kristus, tetap dalam Kristus.
Saudara-saudara, keraguan dikalahkan ketika kita menyadari Kristus benar-benar hidup dan bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara percaya Kristus Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Kalau gereja-gereja zaman dulu saya nggak tahu saudara. Saudara pernah dengar lagu nggak yang judulnya Anak Allah Yesus namanya ya. Menyembuhkan, menyucikan. Jadi ini lagu ditulis oleh Bill Gaither. Bill Gaither ini kalau saudara punya orang tua suka lagu-lagu lagu-lagu rohani di Amerika, ini salah satu penyanyi top lah ya enggak. Anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu ya enggak. Ini yang tahu tuh biasanya grandpa kita, opa kita, engkong kita biasanya tahu. Bill Gaither. Jadi Bill Gaither tulis lagu ini waktu itu dalam keadaan sulit. Ya, dia kena fitnah, dia kena tekanan. Amerika juga kondisinya waktu itu dalam keadaan berat. Ya, dia ya boleh katakan lagi konflik dalam pelayanan dengan orang lain karena difitnah, istrinya mau melahirkan anak yang ketiga, pokoknya situasinya lagi berat. Tiba-tiba dia berdoa saudara, dan Tuhan memberikan semacam kayak pencerahan rohani ya, bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah bangkit ya. Sehingga kata-katanya berkata, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan sebab dia hidup. Ref lagunya berkata, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sudah tahu lagu ini? Boleh nyanyi bersama-sama, mari kita berdiri bersama. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, teman-teman boleh bantu. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia, katakan sekali lagi dengan percaya, haleluya. Sebab dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup, amin, haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Yes, amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan dengan iman. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapa Surgawi, biarlah setiap kami menjadi orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Saudara, kalau saudara sungguh percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang maha hadir. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menyatakan dia Tuhan yang maha hadir dan Tuhan yang maha tahu. Dia mendatangi para murid dalam keadaan takut dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, walaupun dengan mata jasmani kita tidak melihat ada Tuhan Yesus tengah kita, tapi dia hadir tengah-tengah kita. Saudara, kalau percaya dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hadir untuk menolong kita, melindungi kita, menolong kita. Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Mungkin saat ini kita sedang punya masalah dalam keluarga. Mungkin saat ini papa mama kita diambang perceraian. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin saat ini ada orang yang kita kasihi terbaring sakit. Mungkin juga kita sedang punya masalah keuangan. Ada masalah hutang piutang yang belum terselesaikan. Mungkin ada usaha bisnis kita yang macet. Tetapi saudara, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara sebagai tanda iman saudara kepada Tuhan. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya engkau Tuhan yang hidup. Ada hari esok.
Tuhan yang hidup memegang tangan kami tidak perlu gentar. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Bapa, hamba berdoa, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang terikat Engkau berikan kelepasan, yang berat Engkau berikan kelegaan, yang berada persoalan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan pertolongan, yang sedih Tuhan berikan penghiburan, yang takut ada kemenangan, bahkan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk, terima kasih, puji Tuhan. Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Thank you kepada Pastor Amos yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, bagi setiap saudara yang sedang dalam banyak pergumulan dan saudara merasa berat dalam menjalani kehidupan, saudara tidak sendirian. Saudara dapat menuliskan segala permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim pendoa dari NDC yang siap mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Dan puji Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah kita dalam hadirat Tuhan. Saya undang setiap saudara untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, bersyukur Tuhan untuk ibadah sore hari ini yang luar biasa. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada dan melawat setiap kami Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Pastor Amos yang sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya diberkati Tuhan. Kemanapun beliau melangkah, biar nama Yesus yang selalu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Materaikan firman di dalam hati setiap kami. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka. Sepanjang memuliakan nama Tuhan. Semua Engkau jadikan berhasil. Dan sebelum kami pulang, kami mau menutup ibadah kami. Kami buka hati kami. Dan menerima anugerah yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih karunia yang sempurna dan melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kami mulai sore hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap pemenang katakan amin. Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.